Salah satu momen yang paling aku suka, momen favoritku dalam terapi atau dalam konseling itu waktu klien udah selesai menceritakan apa yang dia mau ceritakan, terus aku nanya sesuatu dan dia terdiam, mikir dan kayak, kenapa? Karena menurutku disitulah prosesnya terjadi. Gimana nih maksudnya? Kan bisa aja pada saat itu entah emang pertanyaanku yang aneh atau membingungkan atau susah dimengerti atau kliennya nggak dengar atau gimana. Cuman menurutku ketika seseorang itu bertanya dan dia harus mikir, itu artinya otaknya sedang mengarungi atau masuk ke area atau teritori yang belum dipetakan sebelumnya, uncharted territory. Biasanya ada beberapa klien yang datang itu sudah merencanakan apa sih yang mau dia ceritakan, kemudian dia bisa cerita panjang lebar dan tertata, kayak, oh pertama aku pernah mengalami gini, 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 dan lain seterusnya. Dan itu bagus, sudah merencanakan dan sudah planning, looking forward untuk sesi terapi itu. Dan obviously cerita teman-teman pasti menarik ya, karena itu cerita hidup yang teman-teman alami sendiri, kemudian menimbulkan respon yang beda-beda juga. Dan I'm all for it, tapi kenapa menurutku yang lebih bermakna adalah bukan ketika ceritanya lancar, tapi ketika ceritanya itu dipenuhi dengan gitu. Ketika orang bisa bercerita dengan lancar tentang apa yang dialami atau bisa menjawab pertanyaan itu dengan lancar, dengan percaya diri, kayak langsung tahu jawabannya, itu artinya kan dia sudah sangat memahami jawaban itu atau cerita itu. Mungkin dia sudah terus-menerus mengulang-ulang cerita itu ke orang lain atau ke diri sendiri. Cerita yang logis, yang naratif itu rasanya sudah masuk akal, kita sudah bisa make sense of it, dan akhirnya cerita itu jadi otomatis. Dan ketika itu otomatis, kita percaya sama cerita itu. Kita tidak lagi mempertanyakan kebenaran atau detail dari cerita itu. Karena ya, orang cerita ini aku udah benar-benar paham, aku sudah ulangi ke banyak orang, aku sudah ulangi ke diriku setiap hari bahwa inilah yang terjadi, inilah yang kurasakan dan lain sebagainya. Ya obviously aku percaya sama itu dong. Nah, makanya menjadi menarik ketika cerita yang sudah lancar, cerita yang sempurna, yang sudah lengkap itu selesai, kemudian muncul pertanyaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, itu artinya kita masuk ke area yang masih abstrak, yang masih abu-abu. Di sana kita mengingat-ingat kembali pikiran, perasaan, memori, pengalaman, sensasi tubuh yang masih abstrak, belum ada kata-katanya, belum ada satu cerita yang bisa merangkai dan merangkum semua pengalaman, semua memori dan perasaan itu menjadi suatu cerita yang logis, yang kita sudah pahami. Jadi informasi-informasi yang kita punya itu bentuknya masih macam-macam. Ada yang berupa memori gambar, ada yang berupa suara, ada yang berupa sensasi tubuh, misalnya jantung deg-degan, ada yang berupa perasaan, misalnya rasa takut, rasa bahagia, rasa sedih. Tapi kita masih belum tahu itu namanya apa. Pokoknya rasanya ya kayak gitu. Rasanya kayak misalnya sesak, rasanya kayak misalnya kayak mau nangis, atau rasanya ringan kayak fluffy gitu. Kemudian misalnya informasinya juga masih berbentuk pengalaman, ya yang memang pengalamannya sih ingat, cuman kita masih belum pernah menjelaskan pengalaman itu dengan kata-kata. Kita belum pernah memproses, menggabungkan, menata semua komponen-komponen abstrak itu menjadi suatu cerita yang komprehensif, menjadi satu cerita yang alurnya logis, yang sebab akibatnya masuk akal gitu. Jadi selama ini tersimpan ya tersimpan, masih tersimpan di dalam ingatan kita, di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman tersebut, tapi ya tersimpannya dalam bentuk data yang mentah. Sedangkan kalau misalnya cerita itu kita sudah lancar ceritanya, kita sudah lancar menjelaskan, ketika kita ditanya dan kita langsung tahu jawabannya, itu berarti memori-memori itu, informasi itu sudah kita simpan dalam bentuk, dalam format yang lebih compact, yang lebih mudah dipahami, yang lebih make sense, dan lebih mudah juga ditransfer ke orang lain. Lebih mudah untuk kita ceritakan, lebih mudah untuk kita ungkapkan. Tapi ketika cerita itu sudah komplit, sudah jadi, kita merasa kayak, oke, berarti cerita ini udah selesai.
ini sudah make sense, ini sudah jelas, ya pasti itulah yang terjadi dan itulah kebenarannya. Cuman kadang yang kita anggap make sense itu ternyata masih banyak blind spots-nya juga. Masih banyak perspektif lain yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Makanya ketika kita diberikan pertanyaan dan kita masih sulit untuk menjawab itu, ketika kita diajak untuk melihat dari perspektif yang baru, kita akan mulai mengumpulkan informasi-informasi lain dalam diri kita, nggak cuman yang sudah berupa cerita komplit, tapi juga ke informasi-informasi yang sifatnya lebih abstrak itu tadi. Memori, ingatan, perasaan, sensasi, pengalaman. Dan di sanalah kita bisa lebih explore sesuatu yang baru tentang diri kita yang selama ini kita belum sadari sebelumnya. Dan itu prosesnya. Tapi terus muncul pertanyaan, Kak, emangnya kenapa penting untuk memberikan kata-kata pada pengalaman-pengalaman abstrak itu tadi? Manusia itu adalah makhluk narasi, makhluk bahasa. Kita memahami dunia kita memahami diri kita memahami pengalaman sepanjang hidup kita itu menggunakan bahasa. Kita berkomunikasi dengan bahasa, kita berusaha untuk memahami sesuatu itu dengan bahasa, kita berpikir dengan bahasa, dan bahasa itu dirangkai menjadi suatu cerita yang sedemikian rupa yang akhirnya kita pakai untuk memahami dunia, memahami diri kita sendiri. Entah cerita itu akhirnya ternyata beneran logis atau enggak. Tapi ketika kita sudah membentuk cerita itu dan kita sudah merasa itu masuk akal, ya itulah yang kita percayai. Tapi orang datang ke terapi kan karena masih ada hal-hal yang dia nggak paham, masih ada hal-hal yang dia bingungkan, yang masih mengganggunya, sehingga dia mencari bantuan. Maka di sanalah kita membantu teman-teman untuk menyadari bahwa narasi yang kita punya tentang diri kita selama ini tuh ya mungkin benar atau mungkin belum komplit. Karena masih banyak informasi-informasi yang sebelumnya kita belum proses, yang masih tersimpan di dalam diri kita dalam bentuk yang mentah, yang masih raw. Makanya itu belum make sense. Makanya itu kita belum pahami, belum logis, dan masih masih kacau, mencar-mencar. Kita masih belum organize, kita masih belum tata itu sedemikian rupa, kita masih belum bisa menghubungkan, mengkonekkan memori, perasaan, dan lain sebagainya. Kita masih belum punya makna, atau kita belum bisa membuat makna dari pengalaman itu, dari perasaan itu, dan masih banyak blind spot juga akhirnya. Makanya dengan proses itu juga, akhirnya kita belajar untuk mempertanyakan cerita yang selama ini kita sudah buat, yang selama ini sudah otomatis, yang kita nggak pernah pikirkan lagi secara sadar, secara mendalam, atau secara kritis, kita pertanyakan itu, dan dari situlah sudut pandang bisa berubah. Dan dari situ juga kita bisa belajar tentang diri kita sendiri, dari sudut pandang yang baru. Narasi atau cerita yang kita punya tentang diri kita sendiri, itu akhirnya bisa lebih lengkap, bisa lebih komplit, lebih komprehensif, bisa tergabung dengan perasaan-perasaan yang sebelumnya kita belum pernah proses, yang selama ini kita simpan as it is, dalam bentuknya yang masih sangat mentah itu, yang masih sangat abstrak itu, sekarang kita bisa compile, sekarang kita bisa kaitkan dengan narasi yang kita sudah punya tentang diri sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan ketika terapi? Sebenarnya terapi itu bukan sekedar ngasih solusi buat klien. Ya meskipun kayaknya banyak yang datang ke terapi, datang konseling itu untuk mencari solusi gitu. Kak, aku harus apa? Kalau kayak gini aku harus gimana? Aku bingung jawabannya apa dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi, terapis, konselor, psikolog, itu kami nggak tahu loh kalian itu bertahun-tahun hidup di dunia ini pengalamannya yang lengkap seperti apa. Kami baru kenal dengan teman-teman itu, ya mungkin baru 1 jam itu aja. Dengan cerita yang terbatas, dengan narasi yang masih juga belum komplit ternyata, obviously kita nggak bisa serta-merta ngasih solusi atau jawaban atau langkah yang harus kalian ambil. Kan nggak fair juga. Dan itu belum tentu jawaban yang paling sesuai juga, karena itu dari perspektif kita. Tapi tujuan terapi itu sebenarnya, yaitu tadi, bukan untuk kita ngasih solusi langsung, tapi lebih ke arah gimana caranya kita membantu untuk mendampingi, untuk mengarahkan atau guide teman-teman untuk menemukan kata-kata atas pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan dari sana,
Harapannya itu bisa membantu meningkatkan pemahaman kita tentang diri sendiri, dan dari sana harapannya juga muncul insight-insight baru, muncul sudut pandang baru, dan muncul perspektif baru untuk kita melihat masalah yang sedang kita hadapi misalnya. Dan mungkin dari sana akan muncul pilihan jalan keluar yang baru juga yang selama ini belum kepikiran sebelumnya. Jadi ya, salah satu tujuan terapi itu untuk membantu, mendampingi, menemani teman-teman untuk menemukan kata-kata untuk menjelaskan pengalaman, perasaan, proses yang selama ini belum ada namanya dan belum ada ceritanya.